Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 11 Mei 2022 saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan. Saya beri tema jubah mempelai. Kenapa saya beri tema jubah mempelai? Ini karena mempelai Kristus itu terdiri dari baik perempuan maupun laki-laki. Jadi saya tidak sebut sebagai gaun mempelai. Nanti kalau gaun mempelai nanti ibu-ibu saja yang senang. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Saudaraku, jadi saudara, ini pakaian mempelai, jubah ataupun gaun mempelai itu, saudaraku, adalah lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi kalau kemarin ada yang dapat mimpi katanya mempelai itu bajunya kotak-kotak, atau mempelai bajunya kuning, atau mempelai bajunya biru. Saudaraku, mimpi itu dicocokkan, saudaraku, dengan firman Tuhan. Di sini ternyata, saudaraku, mempelai itu bajunya, jubahnya, gaunnya itu lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi bukan kotak-kotak mempelai itu bajunya, saudaraku ya. Saudaraku, bukan juga kuning, saudaraku. Tetapi sudah ditulis dalam firman Tuhan bahwa baju mempelai, jubah mempelai, gaun mempelai itu lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan itu apa, saudaraku? Itu lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, kalau mulai saat ini saudara mulai belajar berbuat baik, benar, dan kudus, itu artinya mulai sekarang saudara itu mulai merajut gaun mempelai yang akan saudara pakai. Saudara ya, ingat ya, gaun mempelai tadi lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, bukan berwarna kotak-kotak atau kuning ya. Saudaraku, ingat itu. Saudaraku, jadi kalau mimpi dicocokkan sama firman, kalau cocok sama firman berarti betul. Saudaraku, jadi gaun pengantin, jubah mempelai itu warnanya, saudaraku, itu putih bersih, berkilau-kilauan. Itu kepribadianmu yang mulai saudara rajut dari saat ini. Saudaraku, mulai saat ini saudara merajut gaun mempelai itu, saudaraku. Dan gaun mempelai, jubah mempelai itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar dan kudus dari apa yang saudara kerjakan. Jadi kalau saudara saat ini mengerjakan sesuatu yang benar, yang kudus, itu saudara sedang merajut gaun mempelai, supaya gaunmu itu nanti siap ketika pesta perjamuan malam kawin anak domba itu tiba. Saudaraku, jadi saudaraku, jubah mempelai atau gaun mempelai itu bukan yang dimaksud dengan pakaian jasmani, saudaraku, tapi ini pakaian rohani. Ini perbuatan-perbuatanmu. Saudara, meskipun bajumu itu seperti bajunya imam besar deh, saudaraku. Misalkan saudara pakai bajunya Imam Harun, tetapi perbuatanmu itu kotor, najis, tidak benar, saudara menjadi mempelai enggak? Tidak, saudaraku, tidak akan, saudaraku. Meskipun saudara itu pakai baju imam besar sampai di kaki, kemudian pakai efod itu, saudaraku, ada lenan putih, kemudian ada gamis, saudaraku, ada biru laut, kemudian ada efodnya, saudaraku. Meskipun saudara itu pakai baju seperti itu sekarang ini, kalau perbuatanmu itu kotor, najis, dan bejat, saudaraku, ya tidak akan jadi mempelai, saudaraku. Yang dipandang oleh Tuhan itu adalah pakaian yang dibentuk oleh manusia spiritualmu. Di sini dikatakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan
yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudaraku, saudara jangan terpancang dengan pakaian, saudaraku, karena pakaian secara jasmani itu, saudaraku, tidak mencerminkan kualitas rohani seseorang. Kesopanan di satu wilayah, saudaraku, di suatu adat tertentu itu beda dengan kesopanan di satu adat tertentu. Mungkin di barat itu dianggap sopan, tapi di Indonesia, saudaraku, dianggap nggak sopan. Jadi standar dari penilaian manusia itu berbeda. Tetapi kalau Tuhan itu menilai, yang dinilai adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan kudus. Meskipun pakaiannya seperti orang barat yang dinilai oleh orang timur ini tidak pantas, saudaraku, tetapi kalau dia perbuatannya itu perbuatan yang benar dan kudus, ya dia jadi mempelai, saudaraku. Meskipun, saudaraku, pakaiannya itu berukut, saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudaraku, seperti imam besar. Nah, saudaraku, saya akan coba bertanya pada saudara, kalau saudara disuruh Tuhan, ayo murid-muridku, jemaat-jemaatku di akhir zaman, sekarang kamu pakai baju seperti bajunya Petrus dahulu. Kira-kira gimana, saudaraku? Seperti bajunya Yohanes, seperti bajuku dahulu. Saudara, bagaimana kira-kira? Saudara kemudian pakai baju adat Israel. Saudaraku, wah lucu nanti, saudaraku. Seluruh orang Indonesia pakai baju-baju Israel, saudaraku. Pakai baju pakaian imam, ya lucu, saudaraku. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah perbaikan dari perbuatan-perbuatanmu. Pakaian apapun yang saudara pakai, standar dari kepantasan di satu wilayah, di satu adat. Dunia ini, saudaraku, terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai adat. Nah, saudaraku, dari berbagai adat itu, saudaraku, memiliki standar kesopanan tersendiri yang tidak bisa saudara paksakan. Oleh karena itu, yang ditinjau oleh Tuhan di sini pakaian dari mempelai, jubah mempelai yang wujudnya adalah lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Yang dimaksud itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus, saudaraku. Meskipun saudara itu pakai bajunya imam besar Harun, tapi perbuatanmu bejat, saudara tidak akan jadi mempelai. Saudara akan tertinggal dan terinjak-injak pada masa antikris. Tetapi meskipun pakaianmu itu seperti tidak pantas compang-camping, tapi kalau perbuatanmu itu benar dan kudus, saudara diberkati Tuhan dan jadi mempelai. Maaf, saya minum. Jadi saya itu tidak sakit ya, saudaraku, tapi tenggorokan saya itu cepat kering gitu loh, saudaraku. Jadi tiap kali khotbah saya harus siap minuman air putih, saudaraku. Kita akan lanjut baca 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Ini suratan Rasul Paulus kepada muridnya yang namanya Timotius, saudaraku. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Pantas, sopan, dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Artinya ini, saudaraku, jangan terlalu overacting begitu loh, saudaraku. Pantas. Nah, saudaraku, mengenai kepantasan ini sudah saya sampaikan. Mengenai kepantasan dan kesopanan ini sudah saya sampaikan. Kepantasan dan kesopanan orang Jawa ya kalau pakai baju Jawa. Nyampeng itu, saudaraku. Yang laki-laki pakai surjan, kemudian bawahnya pakai seperti sarung begitu, saudaraku. Yang perempuan ya pakai gendit, kemudian di bawahnya itu pakai pakaian yang kalau jalan harus pelan-pelan, saya timik gitu, saudaraku. Nah, ini kalau orang Batak nggak sabar kayak gitu. Pakaian adat Batak lain lagi, saudaraku. Dan itu pun, saudaraku, bagus menurut pandangan Tuhan. Adat Toraja beda lagi pakaiannya. Belum kalau nanti saudara ke Papua. Nah, di sana nanti, saudaraku, pakaiannya juga kesopanan di sana itu beda lagi standarnya dengan yang di sini. Oleh karena itu Tuhan itu bijaksana sekali
di dalam menilai mempelainya. Tidak dinilai dari pakaian jasmaninya, tetapi dinilai dari perbuatannya. Wahyu pasal 19 ayat yang 8 tadi. Lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi bukan dari pakaianmu. Kalau pakaian itu bisa ngapusi, saudaraku. Pakaiannya rapat, perbuatannya bejat. Saudaraku, ini malah memalukan, saudaraku. Itu banyak, saudaraku, tapi banyak itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak harus berpakaian seperti pakaian Imam Besar Harun, ya, saudaraku. Repot nanti kalau saudara yang laki-laki nanti untuk menjadi mempelai harus pakai pakaiannya Imam Besar Harun, saudaraku. Double-double itu nanti, saudaraku. Ada akiknya segala itu, ditapal dadanya itu batu permata 12, krisopras, diamond, macam-macam, merah delima, macam-macam, saudaraku. Saudara harus jadi kolektor akik juga nanti kalau saudara harus menerapkan yang lahiriah itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu bukan itu, tetapi perbuatanmu harus mengalami satu penyucian, pengkudusan, pembenaran dan pengudusan di dalam perbuatanmu. Ini yang jauh lebih penting daripada pakaian jasmanimu. Sebab kalau pakaian jasmani itu ada di sini di Jawa itu kesopanannya beda dengan adat orang di Batak. Orang di Batak itu adat kesopanannya juga beda dengan adat kesopanannya orang Papua, apalagi yang di pedalaman. Ya, saudaraku. Beda. Oleh karena itu Tuhan tidak menilai pakaian yang lahiriah, meskipun di dalam komunitas tersebut itu harus dikatakan sebagai sesuatu yang sopan. Saudaraku, itu penting, sopan di satu wilayah. Kalau kita tinggal di Jawa, ya kita harus menjadi orang yang sopan di Jawa. Kalau sudah tinggal di Papua, saudara juga harus menjadi orang yang sopan di Papua. Kalau sudah tinggal di Batak, saudara juga harus menjadi orang yang sopan di Batak. Dimanapun saudara tinggal, saudara harus menyesuaikan diri dengan adat setempat mengenai pakaian, tetapi mengenai perbuatan saudara harus tetap benar, sama, seragam di seluruh dunia ini, yaitu lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu adalah perbuatanmu yang benar dan kudus. Saya lanjutkan 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 tadi. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Artinya jangan menyolok sekali begitu loh, saudara. Kalau saudara punya emas juga boleh dipakai, tapi jangan terus nanti kiri kanan semuanya sampai sini emas semua, saudaraku. Itu wagu, saudaraku, overacting. Ya, yang pantas, sepantasnya. Saudaraku, kita akan lanjutkan ayat 10 dari 1 Timotius 2. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti layaknya perempuan yang beribadah. Amin. Ini kepada perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Untuk orang yang beribadah itu Tuhan menuntut dia, orang yang beribadah, orang yang akan menjadi mempelai, itu harus berdandan dengan perbuatan baik. Kalau baju ini, saudaraku, ini baju saya ini ya nggak mahal, saudaraku, biasa-biasa saja. Saudaraku, mungkin berapa ratus ribu saja harganya, saudaraku. Tetapi saudaraku, lebih dari itu, saudaraku, yang dimaksud Tuhan itu adalah pakaian rohani, berdandan dengan perbuatan baik. Saudara, apa kalau saudara itu mungkin pakai baju yang konon dikatakan profetik gitu, saudaraku, pakai baju seperti panglima perang, pakai bajunya Raja Daud gitu, saudara terus sakti gitu, saudaraku? Tidak, saudaraku, tetap saudara seperti itu. Apalagi kalau saudara pakai pakaian yang glamor seperti raja, misalkan saudara berpakaian seperti Raja Salomo, seperti Raja Daud, saudaraku, yang indah-indah itu, saudaraku, yang luar biasa, saudara berpakaian raja. Apakah kemudian saudara itu menjadi dahsyat, menjadi diurapi, menjadi memiliki kuasa-kuasa Tuhan? Tentu tidak.
Saudaraku, tetapi saudara akan memiliki kuasa Allah, saudara akan dahsyat diurapi, memiliki hikmah dan makrifat kalau saudara itu berdandan dengan perbuatan yang baik dan benar. Kalau saudara cuma pakai pakaian panglima-panglimaan, saudaraku, pakai panglima, pakai baju perangnya Raja Daud ketika menghadapi Goliat, saudara tetap nggak sekti, saudaraku. Iblis itu nggak takut. Atau bahkan saudara itu pakai pakaiannya Imam Besar Harun deh, saudaraku, tapi perbuatanmu itu kotor. Saudara pakai pakaian Imam Besar Harun, komplit dengan 12 batu permatanya itu, ada urim tumimnya juga komplit sekalian, tetapi perbuatanmu kotor. Saudara tetap tidak akan punya hikmat makrifat, saudaraku. Saya itu kadang ketawa, saudaraku, orang pakai pakaian yang katanya profetik, saudaraku, kayak Michael Jackson tampil gitu, saudaraku, di show yang luar biasa kayak gitu, kayak bintang film kayak gitu, saudaraku. Saudaraku, saya itu tertawa. Apa kalau sudah pakai pakaian seperti itu kemudian saudara jadi sakti? Tidak, saudaraku. Yang dituntut oleh Tuhan, yang menjadi pakaianmu untuk menghadap Dia, untuk menjadi mempelai Kristus, itu justru adalah perbuatan-perbuatanmu yang benar dan yang kudus. Dandananmu dengan perbuatan yang baik. Saudara, itu yang diukur Tuhan, itu yang menjadi pakaianmu, yang dilihat oleh Tuhan itu. Bukan pakaian secara jasmani. Kalau pakaian secara jasmani ini, saudaraku, ya tadi dikatakan di dalam 1 Timotius ayat 2, pasal 2 ayat 9 tadi, yang penting itu pantas dan sopan dan sederhana. Saudaraku, artinya pantas untuk wilayah tertentu. Kepantasan di Jawa itu beda dengan kepantasan di Batak, beda dengan kepantasan di Papua, beda dengan kepantasan di Timur Tengah, beda dengan kepantasan di Amerika. Saudara, di satu daerah tertentu itu, saudaraku, pakai pakaian yang cukup minim itu nggak apa-apa, saudaraku, itu dianggap pantas. Tapi di sini, saudaraku, orang sudah melotot semua, saudaraku. Jadi saudaraku, yang dikehendaki Tuhan menjadi pakaian mempelai itu adalah perbuatan-perbuatan saudara yang benar, bukan pakaian lahiriah. Pakaian lahiriah ini hanya sementara, tetapi saudaraku, pakaian rohani itu yang akan membawa saudara menghadap Kristus, bahkan menjadi mempelai Kristus. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.